Wow, mantap sekali. Oke Foodies, kali ini kita dapat kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan owner dari kambing susu Raka Etawa. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi Mbak, selamat datang di peternakan Raka Etawa, spesial kambing perah. Nggih. Kenalkan saya ownernya, Made Mardawa, nama asli. Nggih. Tapi lebih terkenal, lebih dikenal dengan nama Joni Wedus. Pak Joni Wedus. Ya, kita lokasi kandang ada di Banjar Silakarang, Singapadu Kaler. Ini kita sudah mulai hari untuk bersih-bersih. Oke. Kalau Mbak mau lihat, mari silahkan masuk. Iya Pak, Ya. saya sudah tidak sabar lagi. Oke, di sini ini lokasi kandang kita dengan sistem panggung dan semi umbaran. Karena dengan semi umbaran itu hasilnya susu lebih bagus. Yeah. Jadi kita mulai hari ini dengan bersih-bersih dulu ya untuk menjaga kebersihan susu, kesehatan ternak dan segala macam. Di samping itu juga kita sudah mulai bikin air hangat. Air hangat disiapkan juga sembari menyapu untuk membersihkan nanti ambing susunya si kambing. Ambing susu Pak ya? Ya, ambingnya atau kantong susunya. Kantong susunya. Oke, sambil yang lain bersih-bersih, ini Mas Joko, salah satu pegawai handal, dia menyiapkan pakannya, sarapan paginya. Untuk kambing susu kita ada spesial untuk sarapannya. Itu terdiri dari ampas tahu yang dikeringkan. Itu diperas dulu ampasnya. Terus gitu dicampur dengan polar dan ada sedikit konsentrat yang mengandung protein tinggi ya, biar susunya bagus. Oke. Ya. Ini satu hari berapa kali Pak dikasih makan yang ini? Kalau konsentrat ini pagi sore. Pagi dan sore. Ya, setelah di antara jeda waktu itu hijauannya akan penuh, selalu terisi. Kalau kambing susu itu harus pakannya harus penuh terus. Ya. Termasuk hewan mama bia Pak ya? Iya, betul. Jadi setiap saat harus ngunyah terus nih. Iya, betul, betul. Hai kambing. Selamat pagi. Kadang mereka agak gini ya. Kalau pagi itu masih agak slow, mungkin karena malam udah penuh. Nanti dia biasanya habis perah, karena kita siapin air hangat soalnya, nanti habis perah dia lebih gini makannya, lebih rakus. Oke. Hei kambing. Oke, proses selanjutnya sebelum kami memerah, itu kita semprot kandang dulu ya. Setelah dibersihkan kandangnya, kita semprot pakai disinfektan organik. Kita punya bahan khusus dengan campuran rempah-rempah untuk mengurangi bau prengus atau apa ya, ngas namanya kalau bahasa Balinya. Tuh. Itu sangat bau kambing lah Pak. Ya, prengus istilahnya. Prengus. Ya. Di situ kita lantakan. Ini juga bagus untuk mengurangi bakteri gitu, Mbak. Oke. Ya. Berapa kali sehari, Pak? Ini kita lakukan 2 kali sehari sesuai dengan perahnya. Sebelum perah pokoknya kita semprot dulu lah biar Biar susu. lebih higienis Iya, ya. hygiene-nya lebih Hygiene. bagus. Tapi dengan sistem kandang semi umbaran itu dia lebih gini lah. Dengan sinar yang cukup dia akan lebih bagus. Kambing juga kurang dah stresnya karena dia luas lahan mainnya. Lahan bermainnya luas. Oh, di sana juga? Iya, dalamnya lantainya.
Ini kalau lihat dari segi rahangnya itu kan dia mulutnya kan camet ya. Kalau Iya kan? Sama nggak dengan peranakan Etawa itu memang harus camat dia. sama nggak dengan kambing yang maksudnya ada kesulitan nggak cara mereka makan dengan posisi mulut kayak gitu sama kambing biasa gitu Pak? Enggak ada kesulitan dia. Memang karakternya peranakan Etawa itu seperti itu. Kalau malah yang di Etawa yang asli itu lebih camat lagi. Masa? Ya, ini sudah cross breeding dengan kambing lokal. Oh. Kalau yang murni Etawa dari India Janapari itu dia lebih camat, istilah kalau Jawanya bilang nyadil. Terus kepalanya juga jenongnya keras sekali di sini biasanya. Jadi ini diapain Bapak ambingnya? Ini proses pertama untuk merah, kita lap dulu dengan air hangat, ya sudah diisi disinfektan untuk menjaga kesehatan dan kebersihannya. Dilap pakai Air hangat, air hangat dan desinfektan. iya disinfektan. Ya, itu kita lakukan masih tradisional ya karena jumlah kambing juga belum banyak Iya. dan kita masih pakai ya cara tradisional ini. Nah, habis itu baru proses pemerahan. Nah ini dia proses pemerahannya. Ya. Biasanya satu kambing ini menghasilkan berapa liter Pak? Kalau susu kambing kambing Etawa seperti ini, peranakan Etawa seperti ini itu menghasilkan 1 sampai 1,5 liter per hari. Tapi untuk kita perahnya 2 kali Mbak, pagi sama sore. Dia selalu ada beda 12 jam untuk merah. Mungkin pagi ini kita dapat mungkin kurang lebih 1 liter dulu ya. Sore biasanya lebih sedikit, ya 1,5 liter sorenya. Tapi kadang juga ada kendala, itu mungkin kambingnya ada stres atau dia dalam masa birahi, itu produksinya akan menurun beberapa hari gitu. Berarti kalau lihat air susunya yang siap diperah berarti ambingnya gede Pak, bengkak gitu ya? Iya, iya. Ada gitu yang nggak bengkak? Enggak, selalu dia bengkak kayak gitu dulu. Oh. Ya, karena itu susunya sudah penuh gitu. Dan saat kita memilih kambing yang memang untuk diperah atau dipotong itu memang spesial dia. Ambingnya harus kita pilih yang bagus dan yang gede. Teknik memerahnya juga mungkin ada teknik khusus ya Pak? Teknik enggak ada sih Pak. Kita sama kayak kita sebenarnya meniru dari si anak kambing itu. Si anak kambing gayanya anak kambing menyusu sebenarnya. Kita perah, nanti kita berapa lama kayak habis itu kita kocok-kocok. Nanti biar turun lagi dari ambingnya atas itu ke putingnya. Ya. Jadi ada tekniknya juga ya, maksudnya Iya. caranya seperti ini ya? Iya, betul. Meniru dari anak kambingnya Pak? Kita meniru. Jadi kita juga banyak belajar dari teman-teman di Jawa ya yang lebih berpengalaman dengan kambing perah, kambing Etawa atau segala macamnya. Karena mereka juga duluan kan kalau untuk di daerah Bali, sepengetahuan saya untuk saat ini kayaknya kambing perah kita aja. Oke. Ya. Baru tempatnya Bapak aja? Iya, belum banyak. Tapi kita juga nggak berani berproduksi yang banyak karena di Bali kan nggak ada pabrik ya. Iya. Kalau di Jawa ada pabriknya, mereka siap tampung berapapun hasilnya. Sementara kita cuma apa namanya ya untuk konsumsi pribadi-pribadi gitu. Artinya diedarkan untuk yang butuh mungkin 10 botol, 5 botol begitu. Dan itu pun dalam kondisi yang segar. Nah kalau untuk yang kambing ini ambingnya kok kisut Pak? Apa Ya. sudah diperah? Ini belum diperah, cuman dia dalam kondisi lagi birahi ya. Oke. Itu bisa kita lihat dari
nafsu makan yang berkurang, terus Oke. bulu-bulunya juga berdiri, tidak sama kayak yang tidak birahi ya. Itu kan berlangsung kurang lebih 30 jam ya untuk masa birahinya kambing. Selama berapa kali sebulan, Pak? Sebulan sekali dia akan seperti itu. Sebulan sekali ya. Iya, Nah, saat nih, itu 2-3 hari produksi susu pasti menurun. beda banget sama yang sebelahnya nih, Pak ya. Iya, Ini bengkak banget, iya, terus yang ini kisut, kisut dan bulunya berdiri. bulunya berdiri ya. Nah, sekarang kita mau praktek nih. Ini anak PKL nih. Bu, sudah lama Bu PKL di sini, Bu? Iya, praktek harus katanya pressing susu kambing. Ini Pak sampai kering banget. Ya, enggak, langsung dari bawah. Oh gitu. Ya, Ini terlalu kering nggak? enggak. Boleh dimasukkan ke lubangnya, boleh. Nggak keluar. Tidak ditekan, yang Gimana caranya? klikinya dipakai tekan. Ini. Iya, jadi Oh harus dipencet ininya. Kasih contoh, harus keras. Ini pakai tekan. Jempolnya. Oh, aku takut sakit nih. Sakitan. Tunggu dulu. Oh tahu. Ya. Jadi kalau peras susu kambing itu ininya dipencet. Gitu. Nah, Pak Made, Iya, Mak. nih untuk apa namanya usaha susu kambing Etawa ini sejak kapan, Pak? Untuk susu kambingnya saya baru mulai dari bulan Juli ya, Juli tahun ini? tahun ini. 2020. 2020. Itu karena terbesit pikiran di Bali belum ada gitu. Tapi basicnya saya sudah pelihara kambing dari 3 tahun. Kita mulai dari proses breeding dan fattening ada juga. Cuma lokasinya berbeda. Dekat sini sih, cuma lokasinya berbeda. Oke, Ya. berarti yang untuk kambing Etawa ini cross ya? Cross, ya. Jenisnya? Jenisnya. Murni Etawa atau cross breed? Kalau gini crossbreed ya Mbak, karena kalau murni Etawa itu ndak ada di sekarang, ya. Murni Etawa cuman adanya ya di Janapari India sana. Yang sekarang ada di Indonesia adalah peranakan Etawa. Itu sudah Etawa. di cross dulu-dulu ya. Dulu-dulu udah di cross sama kambing lokal yang menghasilkan bibit-bibit super. Oke, terus Kalau berapa ekor Pak awalnya punya sampai sekarang? awalnya saya start dengan 8 ya, 8 ekor karena kita tidak tahu kebutuhan pasaran susu kambing. Juga memperkenalkan susu kambing di Bali juga agak susah ya. Nggih. Karena belum begitu umum dan tidak ada pabrik, didukung juga dengan masa pandemi. Nggih. Jadi hotel-hotel yang atau cheese artisan yang ada di Bali itu mungkin udah nggak bikin cheese ya. Biasanya mereka bikin cheese dari susu kambing, susunya saya dengar-dengar dapatnya dari Jawa. Jadi dari situ ada ide sedikit. Tapi sementara walaupun kondisi pandemi sekarang sudah ada 17 ekor. 17 ekor? Iya, 17 ekor. Luar Ya, biasa. hasil susunya sudah langsung terserap setiap hari. Langsung ya? Ya, kita tidak punya stok. Jadi total dalam satu hari Pak, total ya pagi Ya. dan sore untuk susu yang diperah itu bisa menghasilkan berapa liter? Sehari rata-rata kita dapat dari 17 ekor itu dapat antara 18 sampai 25 liter Per hari? Per hari, tergantung kondisi kambingnya. Dan itu semua pasti habis Pak ya? Maksudnya nggak ada yang disimpan lagi? Astungkaro itu habis semua. Habis Ya, semua? habis semua. Sudah ada resellernya Pak? Sudah ada banyak. Sudah ada banyak yang ya? minat ya. Pak, boleh saya lihat itu ambingnya kok dia kayak ada putingnya lagi di atasnya Pak? Itu puting mati ya. Emang ada beberapa kambing kadang-kadang ada 4 puting biasanya. Kadang ada yang hidup juga Mbak dari 4 puting itu. Tapi sebetulnya yang bagus itu sih sebenarnya dua yang besar. Ya itu. Tapi ini karena 2 besarnya dominan, makanya kita pilih, kita pakai. Biasanya kalau yang misalnya 4 dan hidup semua itu nggak kita pakai. Oh gitu? Itu kurang bagus. Kenapa Pak? Karena gini, kadang-kadang kalau 4 gitu dia lebih gampang kena
kena apa namanya, bakteri matitis namanya. Matitis. Mastitis. Mastitis. Iya, itu ya keras dia susunya. Oh. Iya. Jadi kita lebih prepare yang putingnya 2 tapi yang dominan besar. Oh, oke. Ya. Dan juga lebih gampang ngemerahnya. Gampang mulai benar Iya. ya. Oh, ini gede kali kayak pepaya, Pak ya. Ya. Wow. Mantap sekali. Jadi ini disaring, Pak. Iya, ini dari setelah perah kita kumpulin, terus kita saring dengan double screen ya. Double screen untuk memastikan ya dia kebersihannya. Habis itu baru kita kemas ke botol kecil yang akan disegel. Ini harganya berapa, Pak, kalau dijual? Kalau dijual per botol 600 ml kita di harga 25.000, Mak. 25.000. Iya, itu murni susunya, campuran tanpa diolah, masih mentah, susu mentah. Terus dalam satu hari biasa berapa botol berarti, Pak? Kita dapat kira-kira lumayan ya, 25 lah. 25 sampai 30 botol lah, tergantung kondisinya si kambing. Banyak juga ya. Iya. Setelah ini proses selesai, langsung kita nanti simpan di freezer, Pak. Untuk menjaga ke... Oh, langsung di freezer. Iya, langsung di freezer. Tapi Yang ngambil biasanya jam berapa, Pak? di atas jam 9 sudah ada yang datang. Kenapa harus di freezer, bukan di kulkas biasa maksudnya? Karena dia belum dipasteurisasi. Dia masih mentah, murni kan. Jadi kalau pembelinya memang kadang dipakai untuk obat, untuk apa itu, mereka lebih suka yang mentah asli. Ya, lebih berkhasiat katanya. Kalau untuk diminum sehari-hari ya harus dipasteurisasi dulu. Oke, yang ini sudah disaring dengan double penyaringan. Sekarang saya mau Mbak Ratna nyoba dulu ya. Ya, Pak. Mau full? Udah sedikit dulu. Ya, oke. Coba. Oke, ini susu dari kambingnya belum dia papain. Yang kamu perah tadi tuh. Iya. Yang gue pernah tadi. 1, 2, 3. Langsung dong, glek. Glek. Iya, dia kalau habis perah masih hangat. Dan ini sudah melewati uji BPOM, Mbak. Oh, oke. Iya. Sudah ada itu. Ada. Gimana rasanya? Kayak beef brand. Beneran. Bau perengusnya ada. Enggak, dikit aja. Lagi dong. Itu. Nah, lagi dong. Oh, Tunggu. Lagi. oh, nambah ya? Iya. Ada yang bocor. Antara kayak dari haus tadi dan nggak ada lapar isinya. ya. Udah. Oke. Oke, minum. Ini memastikan ditelan nggak nih ya? Ini lapar apa haus nih? Enak nih. Mantap. 1 gelas loh. Segelas buat Anda 100.000. Boleh, Pak. Berapa tadi, Pak? Aduh, Oke. makasih, Pak. Oke. Nih. Nah, jadi saya juga penasaran pengen nyoba minum susu kambing langsung dari tempatnya. Ini masih hangat. Mau nyoba nih. Uji nyali, guys. Mantap. Enak. Jadi dia plain, persis memang kayak susu beer brand gitu. Terus nggak amis.
kalau dibilang bau kambing ya mungkin karena saya di tengah peternakan kambing ya. Tapi kalau untuk taste-nya benar-benar gurih, terus apa ya, light, ringan di lidah, nggak berlemak, dan itu murni, belum dimasak, belum diapapun, baru diperas dan disaring doang. So guys, buat kalian yang penasaran langsung ke sini, nanti hubungi Pak Madenya. Untuk nomor telepon kalian bisa lihat di description box. Oke? Langsung ke sini. Cus. Gas. Jadi ini ada keran airnya. Ini gimana Pak? Mereka dilatih atau gimana nih sebenarnya? Atau insting? Insting aja sih Mbak. Itu melihat apa, di situ kan ada garam di airnya langsung. Kambing itu kan suka sekali mencari garam ya. Oke. Jadi instingnya mereka mencium bau garam sama aus. Jadi sekalian mereka minum di situ. Oh gitu. Lama-lama terbiasa. Ya. Kalau pipanya sendiri tuh custom atau gimana Pak? Kalau pipanya ya pipa standar, terus ujungnya itu sama dengan nipelnya itu sama dengan yang untuk peternakan babi atau peternakan kelinci, itu sama. Oh gitu. Mungkin size-nya aja yang agak beda ya. Ini di agak sini, besaran. Iya, di sini kalau untuk kehematan air ya bagus. Iya. Sekaligus untuk memberi mereka mineral. Karena di air tuh langsung kita isi garam, kita kasih probiotik kayak EM4 itu. Berarti langsung ya, lebih praktis ya Pak ya? Lebih praktis. Dan lebih higienis pastinya. Betul, ya? lebih higienis. Airnya nggak perlu tergenang. Iya, betul. Nah Pak Made, kalau saya lihat dari bentuk kandang kambingnya ini, itu unik ya Pak ya. Ini konsep kandang kambingnya, konsepnya apa nih Pak? Ini konsepnya kandangnya semi umbaran. Semi umbaran? Iya. Berarti ada yang murni umbaran? Ada, kalau yang murni umbaran tuh kalau dia memang di lapangan luas gitu ya. Jadi karena kita keterbatasan lahan, tapi saya tetap ingin mengusung konsep semi umbaran. Dia jadi ada area bermainnya. Dan tentu harus ada panggungnya buat mereka istirahat. Dan tempat makannya. Karena tipikalnya kambing yang kita pelihara itu dia suka berada di atas panggung. Tapi kalau dia bermain lebih suka ke tanah, keliling-keliling gitu, untuk mengurangi tingkat stres juga. Sangat bagus. Juga untuk sirkulasi udara. Itu jauh lebih bagus dengan semi umbaran. Untuk size kandang ini, satu blok ini ukurannya 1,5 meter lebar. Satu blok itu yang mana Pak? Satu blok dari sini ke sini Mak. Dari sini ke sini. Dari tengah? Iya. Dari pinggir sini sampai pinggir sini. Ini panjangnya 3 meter. Panjang 3 meter? Iya. Lebar ke arah ke depannya itu 1,5 meter. Itu untuk panggungnya saja. Untuk panggungnya saja? Iya. Nanti umbarannya ini ada hampir 4 kali 3. 4x3. Iya, sebetulnya untuk kapasitas ini lebih cocok untuk 3 sebetulnya. Nah, cuma untuk sementara saya isi 4 dulu sampai untuk bisa bikin kandang selanjutnya. Itu. Nih, mereka bermain. Halo, selamat pagi Mbak. Kamu mau bertamu di sebelah? Mau main? Hah? Mana temanmu? Hai? Mana? Loh. Ayo Andi, main bola lagi. Gitu ya? Besar sekali nih. Dia bertamu dong. Iya. Ayo main, bener dong. Dia hafal kandangnya Pak ya? Atau enggak sebenarnya? Gimana Pak? Dia hafal kandangnya enggak? Hafal dia, hafal. Yes, suka dia main-main. Nih, jadi itu sisi positifnya kalau umbaran kayak gini. Nah itu kenapa dia ngadu-ngadu gitu Pak? Biasa bermain dia. Itu bermain? Iya. Tapi enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Kalau kambing-kambing cewek gitu enggak apa-apa. Tuh. Waduh. Kan dia gitu-gitu kan. Waduh. Sambil uji. Mungkin tempatnya mau diambil gitu, pasti ada rasa apa ya? Kayak teritorinya terus ya, teritori saya ini gitu dia. Balik.
Balik nak, balik. Kasihan dia gak bertanduk soalnya. Dia aja yang bertanduk. Oh. Balik, yuk. Hai. Hai. Ya sayang. Kenapa nak? Sakit? Sakit ya? Hmm? Mbak? Kak Made mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke. Kalau untuk kambing etawa ataupun yang crossbreed Ya. itu ciri-cirinya seperti apa Pak? Oke, yang ada di Indonesia itu kan peranakan etawa sebetulnya. Kalau etawa yang darah murni mungkin dulu-dulunya ada ya. Kalau yang ada beredar sekarang itu peranakan etawa. Ini nggak super sih, malu kalau bilang ini super sama teman-teman di Jawa. Dengan spesifikasi kuping sudah agak panjang, tapi belum, istilah teman saya di Jawa, bluer, belum. Ini Ini umur berapa Pak? Ini kurang lebih 2,5 tahun, Mbak. Ini Oh, sudah masih laktasi 3. Laktasi 3 artinya? Itu sudah beranak 3 kali. Oh sudah berapa? Nah, di situ susunya akan maksimal. Oh, Iya, jadi nah. sebelum dia jadi kambing dengan susu Perah dia harus gitu, beranak dulu dong. Dia harus Iya, dihasilkan, di breeding dulu. Nah, breeding dulu 3 dengan kali ya. wajah jenong seperti ini nih, ini kepalanya udah jenong, kupingnya juga sudah ngelipet tapi belum ngelempit bener. Tapi untuk kelas pedaging atau kelas untuk kambing susu dengan ambing yang cukup besar itu sudah sangat bagus ya. Oke. Ya, itu sudah sangat bagus. Dan kesehatannya juga gitu. Terus perbedaannya dengan kambing biasa apa Pak? Karena kalau dilihat dari mukanya beda ya. Ya jelas, kalau kambing biasa, kambing kacang tampilannya jauh beda. Kambing kacang dengan bodinya kecil, terus kupingnya pendek, dan wajahnya tidak jenong dia. Dengan kambing silangan Jawa Randu pun dia masih bagus ini, gitu. Tapi Jawa Randu juga untuk kelas pedaging bagus. Dia kan cuma kambing, bukan kambing kontes, dia kan cuma kambing perah. Kambing Dan akhirnya kan kalau sudah tua jadi pedaging juga gitu. Dia sudah cukup. sudah cukup ya Pak. Dan dengan posturnya yang seperti ini, dia bisa menghasilkan bibit yang bagus juga ke depan gitu. Wah ini masih agak ini Pak ya. Ya. Masih agak asing dia dengan orang-orang Iya. yang banyak. Gitu. Pak ini yang bulat-bulat kotoran kambingnya ya? Iya, di sini kita pisahin antara kencing sama kotorannya, Mbak. Ya bulat-bulat gitu. Ini kotak kencingnya di sini ditampung. Oke. Ya. Ini kotorannya memang bentuknya begini Pak, bulat-bulat gini aja. Oh iya, dia bulat-bulat. Kalau keluarnya dia pertama mungkin dari perut tuh bersatu ya. Habis itu dia turun ambiar. Mungkin kata orang-orang persatuan tai kambing. Persatuan tai kambing. Iya, persatuan tai kambing. Di dalam? Di dalam bersatu, di luar ambiar. Nah kotoran-kotorannya tadi tuh Pak, limbahnya diapakan Pak? Kita kumpulkan dari sana. Kalau kotorannya kita langsung masuk ke bak ini ya. Ini bak fermentasi. Kotoran ini kita taruh di sini. Ini panas. Kita tumpuk, nanti kita siram dengan probiotik EM4 ya dari Pak Oles. Itu kita campur, terus kita diamin mungkin sudah padat, kita diamin mungkin 2-3 bulan sampai mereka kering dan berjamur. Ya, setelah itu kering semua, nanti kita proses dengan mesin. Kita giling. Mesinnya kayak gini nih. Mesinnya kayak gini. Nah, mesinnya kayak gini. Kita Mesin olah di sini. giling kopi Pak? Ya, serupa tapi tak sama. Kita masuk sini, nanti giling, dia akan keluar halus kayak gini Mbak. Kering dan halus kayak gini. Oke. Ya. Setelah itu ini sudah jadi pupuk ini. sudah jadi pupuk. Iya, nanti kita kemas dalam bentuk dalam kampil rata-rata 10 kilo ya, seperti ini. Seperti ini kita kemas. Untuk sementara ini kita berikan gratis ya untuk petani-petani di sekitar kita. Ini ada petani sayur, padi, untuk mereka coba. Dan beberapa sudah ada yang hasilnya sangat positif.
sangat menunjang untuk pertumbuhan sayur segala macam, dan juga untuk menghemat biaya pupuk kimia ya, mengurangi penggunaan pupuk kimia juga. Nah, kalau urinnya Pak? Kalau urinnya sama prosesnya, kita tampung, kita fermentasi juga dengan berbagai macam rempah dan campuran-campuran itu butuh waktu sebulan. Habis itu kita botolkan seperti itu, dan itu sudah dipakai banyak petani untuk tanaman buah, nyemprot tanaman buah ya. Tanaman buah disemprot, atau juga bisa dipakai untuk menyiram. Kalau menyiram kita sarankan untuk dicampur 1:10 dengan 10 air, Mak. Satu apa Pak? 1 liter pupuk dengan 1 liter POC, pupuk organik cair, itu dengan 10 liter air. 1:10 ya? 1:10. Itu untuk nyiram sehari-hari. Itu sangat bagus, Mbak. Banyak yang perkembangan buah mangga atau pisang gitu. Jadi lebih subur ya Pak Ya, ya? jadi jauh lebih bagus. Buahnya lebih banyak Ya, kalau penyemprotan itu nggak usah dicampur. Itu sangat efektif untuk mengurangi kutu-kutu daun putih-putih itu. Sangat efektif. Sudah banyak yang membuktikan ini, rekan-rekan atau saudara-saudara di sekitar sini. Berarti bisa dikatakan peternakannya Bapak ini juga berintegrasi Pak ya? Bapak bisa mengolah limbah cair maupun limbah padat untuk diolah lagi menjadi pupuk. Iya, betul. Wow, luar Gitu. biasa. Ya. Juga untuk media tanam sekarang kan sangat dibutuhkan itu, seperti itu. Media tanam, benih, sayur, dan lain-lain. Ini mau nanam apa Pak? Ini kita membenih sayur itu ya? Enggak, ini indigo vera Oh, indigo vera. Apa itu? buat pakan. Indigo vera itu pakan ternak, Mak. Oh. Disemprot apa nih Pak? Air aja dulu, air biasa, karena dia masih biji kan. Ya. Proses penyemaian baru kemarin. Dan untuk tanahnya? Tanahnya kita pakai media tanam Kita yang kita punya, yang kita proses. Oh, Ada campuran kotoran kambing, ada sekam bakar, ada kokopit dari sabut kelapa. Itu media tanamnya. ini kok banyak tanaman hijau di sini Pak. Untuk apa nih Pak? Oh, ini untuk pakan tambahannya, Mbak. Karena kambing susu itu kan perlu banyak pakan. Oh, Karena- ini dikasih jam berapa Pak? Ini setelah habis pakan jadinya kita langsung kasih. Ini untuk memenuhi seharian penuh, dia penuh terus. Jadi setiap saat dia pingin makan, ada yang dimakan. Oh, Gitu. Ini daunan juga nggak kita pilih-pilih yang bagus. Ini namanya daun, daun apa nih Pak? ini kaliandra. Kaliandra. Ya, kaliandra merah. Kita tanam di sekitar sini ya, di bawah. Terus dicampur dengan daun randu. Ada randunya sedikit. Karena pemberian pakan kambing itu minimal ada 3 macam jenis daun ya, untuk menunjang proteinnya, seratnya, segala macam. Tapi memang untuk jenis daunnya yang harus yang ini. Ini yang dominan, karena untuk kambing perah ini dominan. Terkadang kita juga pakai daun bahasa Balinya kayu manis ya, daun agak porno sedikit nih, daun katuk namanya. Itu untuk memperlancar ASI. Kalau ibu-ibu itu kita juga kasih dia. Terus untuk kadang kita kasih indigo vera, cuman indigo veranya belum banyak kita punya. Oke. Terus gamal, kalau di Jawa namanya kresidi. Oh, banyak juga Nah, ya. kalau gamal banyak di sini, lamtoro, gamal, macam Oke. waru. Saya pengen ikut Pak ngasih makan kalau Boleh, yang ini. boleh. Ayo kita coba. Nah, di sini nih, Pak. Mbak taruhnya agak ke sana sedikit ya, di ujung. Ya, saya di sini. Ini kita coba kasih hijauan. Nah, Pak. Wah. Ya. Mereka langsung seneng Mbak ya. Ya. Hijauan. Langsung suka dengan hijauannya nih. Wah, makan yang lahap mereka dong. Ini ngintip. Tunggu bagian Anda ya. Selamat makan. Nah,
Pak Made, kalau seandainya nanti ada netizen yang nonton acara ini, mereka pengen datang untuk belajar, gimana Pak? Itu bisa aja, setiap saat bisa. Saya akan dengan senang hati menerima. Dan itu bisa kontak saya dulu sebelum mau datang. Kita bisa janjian dulu ya? Janjian dulu. Jadi saya bisa ready di tempat setiap saat. Itu Di nomor telepon berapa Pak kalau mau janjian? Kalau mau WhatsApp, janjian di kita bisa di WA 081236739557. Oke, Itu jadi langsung dengan foodies saya. kalian nanti bisa cek di nomor tersebut. Oke. Oke Pak Made, kalau boleh tahu untuk pengembangan kedepannya ini mau seperti apa Pak? Untuk pengembangan ke depan, saya lebih berpikir ke pengembangan plasma. Plasma itu saya ingin menggerakkan saudara-saudara atau masyarakat di sekitar saya yang berminat dengan ternak kambing susu. Itu akan mungkin lebih bisa menunjang perekonomian di sekitar ya. Dengan seperti apalagi di masa pandemi, di mana kita selalu mengandalkan pariwisata. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi alternatif buat anak-anak muda atau yang masyarakat sekitar untuk mendapat income tambahan. Oke, bagus sekali Pak. Berarti ini nanti bakal lebih besar, terus ujung-ujungnya nanti banyak orang yang datang untuk belajar di sini Pak. Ya, itu juga salah satu harapan. Jadi bisa di Bali bisa berkembang, mungkin ada yang dari Singaraja atau dari mana gitu, bisa mengembangkan di daerah sana juga. Karena nanti saat pariwisata itu mudah-mudahan segera pulih, walaupun Ya. kita nggak tahu kapan ini. Amin, amin. Mudah segera pulih itu di sini juga kita akan mengkombinasi antara adventure and farm. Itu seperti agrowisata gitulah. Agrowisata kambing susu perah. Wih, Itu. mantap Pak. Oke Pak, nah sebagai closing statement apa yang Bapak mau sampaikan nih buat para netizen yang nonton video kita hari ini? Untuk para netizen yang nonton, harapan saya kalau masih dalam bingung tentang mencari-cari pekerjaan di masa pandemi yang serba sulit, Ya. mungkin bisa tergerak untuk belajar dulu atau mengenal dulu, dan selanjutnya dengan hobi dan cara-cara yang simpel mungkin bisa juga mengembangkan ternak kambing, entahkah itu untuk susu atau daging. Karena di Bali kebutuhan daging sangat tinggi. Sangat tinggi Pak ya. Iya. Berarti sebenarnya masih besar peluangnya Pak ya? Peluangnya sangat besar untuk daging dan susu ya. Saya lihat itu peluangnya sangat besar karena untuk sementara ini belum ada peternak yang cukup besar di Bali. Banyakan kambing didatangkan dari tanah Jawa. Oke, berarti foodies ini peluang banget buat kalian yang pengen usaha baru selain pariwisata. Kalian bisa coba untuk belajar beternak kambing. Nah, bisa langsung nih hubungi Pak Made di nomor yang sudah Ya. ada di description box. Pak Made, Ya. terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk Sama-sama, bisa Mbak. main, Sama-sama. liput, dan juga nanya-nanya tentang kambing-kambing di sini. Ya. Tapi saya sama-sama. jujur Pak, saya masih penasaran pengen main di peternakan kambing Bapak yang satunya lagi. Itu khusus kambing apa Pak? Di situ saya mengembangkan berbagai macam jenis kambing ya, mulai dari kambing kacang, kambing bur, Afrika untuk pedaging, Jawa Randu, dan tentunya PE Senduro juga ada di sana. Segala macam ada. Di situ lebih fokus ke breeding sama fattening. Wah. Untuk ke depan bisa menyediakan bibit kambing-kambing bermutu untuk di Bali dulu ya, skala kecil dulu. Mantap. Iya Pak. Nanti saya main ke peternakan yang satunya Pak ya. Ya, siap, kapan Sekali saja. lagi terima kasih Pak Made. Iya, sama-sama, untuk Mbak. kesempatannya. Ya. Sampai ketemu lagi Pak ya. Ya, sampai jumpa. Oke nanti. foodies, thank you Bye. for watching and have a nice day. See you on the next video. Bye. Bye. Hati-hati ya. Ya Pak.